Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA. Gus, apakah ada badar besi selonatah dengan kualitas yang super bagus? Ada, saudaraku. Ini ada beberapa badar besi selonatah koleksi saya dengan kualitas super bagus. Contohnya ini, saudaraku, ya. Bisa kita lihat. Ini juga antik, saudaraku, ya. Satu itu ada pamor seperti ujung gunung di dalam pamor gedungnya, saudaraku. Ini juga antik, saudaraku. Bisa kita lihat. Ini antik sekali. Dan ini ukuran itu batunya sejempol tangan, saudaraku. Karena memang mau saya buatkan leontin, saudaraku. Jadi nanti dikasih perak, diikat sama perak. Mau buat leontin, karena dulu setiap saya membuat leontin dari jenis batu badar, mutabesi maupun badar besi selonatah itu selalu termaharkan, saudaraku, dan belum sempat saya bikinkan videonya karena pemaharnya itu, Gus, langsung dikirim saja, jangan di videokan ya, Gus, ya. Seperti itu. Jadi ya videonya cuma saya kirim ke pemaharnya saja, saudaraku. Yang jelas bagus sekali, saudaraku. Contohnya seperti ini. Batunya itu di samping hitam mengkilat itu dari bahan yang memang super bagus, saudaraku. Ini bagus sekali, saudaraku. Dan seperti ini, saudaraku. Nah, ini bagus pamor gedungnya. Dan nah, kita lihat, saudaraku, ya, dia nempel sama batu. Padahal besar, saudaraku, ini. Nah, dia mau bergerak-gerak, saudaraku. Nah, kalau dibikin mainan antik seperti itu. Dan kalau sama jarum apakah nempel? Sangat nempel sekali, saudaraku. Karena badar besi selonatahnya itu super bagus. Yang jelas istimewa banget, saudaraku. Dan ini juga, saudaraku, itu super bagus, saudaraku. Ini yang ini tidak kalah super bagusnya. Itu ada pamor seperti ujung gunung di dalam pamor gedungnya, saudaraku. Yang seperti ini langka sekali, saudaraku, ya. Yang seperti ini itu langka, bagus dan langka. Nah, ini kalau kita bisa melihat langsung, saudaraku, apalagi kalau siang hari di bawah terik matahari itu, saudaraku, itu motif ukiran batunya itu sangat bagus sekali. Saya saja itu suka, ya, karena itu tadi, saudaraku, motif alamnya. Jadi saya itu selalu mengagumi ciptaan Allah, saudaraku. Makanya kalau badar besi selonatah itu saya itu paling suka sekali batunya. Seperti itu. Dan ini juga, saudaraku. Nah, itu mau lengket, saudaraku, seperti ini. Padahal ini batunya besar, saudaraku, sejempol tangan. Yang seperti ini, saudaraku, kalau dipakai koleksi itu ya yang jelas bagus. Di samping bagus itu ya sekalian bahasanya, saudaraku, ya, kalau ngoleksi barang, kalau ada yang bagus ngapain kok ngoleksi barangnya itu jelek, kan seperti itu. Kalau bisa yang bagus sekalian. Dan kalau ditanya soal tuah, saudaraku, kalau yang seperti ini jelas ya istimewa. Dan banyak juga saudara kita yang bertanya itu, Gus, apakah badar besi selonatah yang seperti Gus buatkan edukasi itu yang super bagus seperti itu, kalau barangnya dimahari orang atau dimahari pemahar itu, kalau sampai apakah bisa ditesmoni? Sangat bisa, saudaraku, sangat bisa, sangat bisa. Seperti itu. Dan kalau ditanya, saudaraku, ya, sebenarnya kenapa kok saya tidak menonjolkan testimoni-testimoni? Sebenarnya itu biar tidak disalahgunakan, saudaraku. Takutnya kan banyak yang menonton channel YouTube saya itu dari beberapa kalangan orang-orang, bermacam-macam, beragam-beragam orang. Dan seperti itulah, saudaraku, takutnya nanti yang memahari itu kan ya bisa-bisa juga orangnya begal.
takutnya itu nanti itu saudaraku ya dipakai yang tidak pas. Kenapa saya tidak menunjukkan soal testimoni di situ sebenarnya saudaraku? Ya intinya saudaraku, kalau benda bertuah itu yang terpenting, kalau saya pribadi sering saya buatkan edukasinya juga. Yang penting barangnya aktif saudaraku. Karena dengan barang aktif saya punya keyakinan meskipun di mana saja selama masih di bumi saudaraku, kalau kepengen di testimoni bisa. Seandainya ada saudara kita pemahar dari Malaysia, dari Brunei, dari Jepang atau dari Korea saudaraku, kalau barangnya sampai, kalau kepengen di testimoni bisa saudaraku, bisa. Kalau bahasanya ragu dan sebagainya, kalau barangnya sampai kan bisa WA ke saya atau tanya, Gus ini barangnya sudah sampai, kepengen saya testimoni Gus, bagaimana caranya? Akan saya ajarkan saudaraku. Pasti bisa. Seperti itu. Dan jangan sampai kita cari benda bertuah atau media sarana keselamatan itu, kalau kita sudah dibegal dulu saudaraku, kebanyakan orang kan seperti itu saudaraku. Kalau sudah dibegal atau bahasanya sudah kena begal atau kena rampok baru cari benda bertuah. Kan ya repot saudaraku. Karena apa? Karena orang-orang dahulu saudaraku itu yang diutamakan kan ya keselamatan. Minimal kalau kita punya media atau sarana keselamatan itu, kalau kita di mana saja itu kan ya intinya biar kita itu aman, baik-baik saja. Jangan nunggu sampai dibegal. Karena apa? Karena benda bertuah itu termasuk kan kita melestarikan budaya leluhur kita saudaraku. Itu juga yang harus dipahami. Semoga saudaraku lebih paham dan cerdas untuk menilai benda bertuah. Karena apa? Benda-benda bertuah yang asli ori saudaraku, yang sudah aktif itu, apalagi barang-barang peninggalan dari leluhur kita itu kan bagian dari budaya saudaraku. Seperti itu. Dan ada juga yang bertanya, Gus kalau mustika merah delima sama ilmu merah delima itu bagusan mana? Mustika merah delima atau batu merah delima saudaraku ya, itu kalau yang asli ori itu maharnya kalau ditanya itu sangat mahal sekali saudaraku, mahal sekali. Sedangkan yang palsu saja itu dimaharkan mahal saudaraku, apalagi kalau yang asli. Dan namun kalau buat orang yang memang paham saudaraku ya, sebenarnya batu merah delima itu kalau sama ilmunya itu ada saudaraku, ilmunya itu sebenarnya lebih ampuh ilmunya saudaraku, lebih ampuh ilmunya. Karena memang dulu saya itu pernah bahasanya itu belajar tentang ilmu itu saudaraku, namun ada beberapa versi saudaraku. Maksudnya itu dari guru yang satu dengan guru yang lainnya itu punya kemiripan, namun yang membedakan itu cara puasanya. Ada yang memang terlalu berat banget, ada juga yang memang puasanya itu ya bahasanya agak sedang itu ada. Yang jelas setahu saya saudaraku ya, semenjak saya menekuni, membidangi ilmu-ilmu hikmah, ilmu kanuragan, ilmu kejawen, ilmu Arab, tentang ilmu hikmah itu saudaraku ya, itu ilmu merah delima itu super bagus saudaraku, super bagus. Dan memang ada sebagian memang ilmu merah delima itu cuma khusus buat ngisi batu itu yang warna merah saudaraku. Selain warna merah itu tidak bisa. Namun saya punya beberapa ilmu itu yang memang bisa diisikan ke jenis-jenis benda apapun yang kita inginkan. Ada saudaraku, ilmunya itu bagus banget. Kalau cuma sekedar atraksi anti silet, kalau cuma dipakai bahasanya buat ya atraksi lah saudaraku ya, seperti itu. Atau dibuat jualan bahasanya biar kita terlihat wow atau bahasa terlihat hebat, sebenarnya itu pakai ilmu itu bisa saudaraku. Namun ya selama semenjak saya jadi spiritual tidak, bahasanya itu begitu saya pertontonkan saudaraku, karena ya kurang pas sih sebenarnya. Intinya biasanya itu saya pakai buat
melipat gandakan benda bertuah. Biar apa? Biar pemaharnya itu suatu saat senang, saudaraku, seandainya dipakai buat media sarana keselamatan. Kalau terbukti ampuh kan pemaharnya itu senang sekali, saudaraku. Oh, alhamdulillah, itu saya punya media sarana keselamatan. Alhamdulillah, itu saya dibegal, bahasanya didor atau ditembak tidak mempan, kan orang itu senang, saudaraku. Seperti itu. Saya ya pikirnya seperti itu saja, saudaraku, karena menyenangkan seseorang itu kan itu tadi masuknya bagian dari ibadah. Kalau saya seperti itu, saudaraku, karena saya itu orangnya apa ya, tidak begitu bahasanya kepengen diwahkan orang atau dibilang hebat. Saya itu tidak, bahasanya tidak suka seperti itu, saudaraku. Saya kepengennya itu ya yang penting barangnya benar, dipakai buat media sarana keselamatan, pemaharnya seneng, saya juga ikut seneng, tambah saudara, itu akan lebih baik. Karena apa? Karena edukasi itu sebenarnya bagian dari dakwah, saudaraku. Kalau saudaraku paham, bagian dari dakwah. Karena dulu kan saya sempat ke Sumatera itu, Malang Melintang itu, dakwahnya juga pakai media-media benda bertuah. Karena apa? Karena di sana itu sebelum saya menginjakkan kakinya di Sumatera, saudaraku, ya itu banyak datuk-datuk, orang-orang sebenarnya yang mumpuni dalam bidang agama, dalam bidang ilmu hikmah. Jadi kan apa ya bahasanya itu, mikirnya kan lebih wow lagi seperti itu. Jadi saya pakai media dakwahnya itu ya dengan benda-benda bertuah supaya orang itu tertarik nantinya mau beribadah, mendekatkan diri ke Allah, saudaraku. Seperti itu. Karena dakwah seseorang itu kan beragam, saudaraku. Macam-macam caranya. Yang penting intinya niatnya itu baik. Seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya. Nanti kedepannya akan saya buatkan edukasi lagi. Dan jangan lupa, saudaraku, itu ada channel terbaru YouTube saya, namanya itu Sahabat Gosedi. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe, saudaraku. Dan kedepannya di situ itu kalau rame, saudaraku, ya akan saya ajarkan sedikit keilmuan yang mungkin ya bermanfaat buat saudaraku sekalian. Saya tidak janji, namun kalau videonya rame di channel YouTube Sahabat Gosedi akan saya ajarkan, saudaraku. Sekiranya nanti biar ilmunya itu bermanfaat buat orang banyak. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya, saudaraku, ya. Semoga bermanfaat, dan itu tadi sudah saya jawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah masuk. Cukup sekian dulu, saudaraku.